Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabarnya Pak? Pada sehat ya? Hutang sudah berkurang belum hutang? Salah satu beban di akhir kehidupan itu adalah hutang ya. Jadi usahakan minta lunas sama Allah ya, atau minta lunasnya sama manusianya yang berhutang ya. Jadi saudaraku, sebentar lagi kita mati ya, ya. Jadi jangan bilang umur saya masih panjang, apa namanya, masih banyak yang harus saya urus, masa depan harus saya raih. Masa depan yang pasti itu mati. Jadi ketika manusia mulai dari lahir, masa depan yang pasti cuma satu, mati. Besar belum tentu, menjadi remaja belum tentu sampai, menjadi pemuda gagah, wanita yang cantik belum tentu, menjadi kaya juga belum tentu, miskin juga belum tentu. Jadi semuanya tidak ada ketentuan, tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena menyangkut urusan-urusan dunia yang memang tidak pasti. Tapi kalau yang satu ini pasti, kita semua pasti masih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu mati. Jadi pikirkanlah kematian. Pikirkanlah kematian. Lagi ibadah, berdoa pada Allah supaya mati husnul khatimah. Lagi berikhtiar duniawiyah, mintalah kepada Allah supaya ikhtiar duniawiyahnya itu bernilai akhirat. Lagi nggak ada berbuat maksiat kemudian minta husnul khotimah kan? Nggak ada doanya maksiat itu. Yang ada doa untuk berbuat baik. Betul? Betul kan nih? Saya mau berzina, ada niatan nggak? Ucapan niatan ada nggak? I'tiqadnya nggak ada. Jadi segala sesuatu yang tidak ada niatnya itu memang bukan ibadah. Rokok ada niat itu nggak? Ada doanya nggak Pak? Merokok ada doanya nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada jangan berhenti. Kenapa? Bukan ibadah ya, bukan ibadah. Berhentilah, kasihanilah anak cucumu supaya tidak mewarisi kebiasaan buruk dari merokok itu. Membakar uang, menyia-nyiakan waktu dan kehidupan, merusak kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nggak ada satupun dari rokok itu yang positif, yang baik, nggak ada. Ustadz, saya terimajinasi kalau sedang merokok. Bukan merokoknya, gerakan tangan antum yang buat diimajinasi. Betul? Ngopi juga gitu kan? Itu. Jadi gerakan-gerakan itu menimbulkan imajinatif. Kalau gitu olahraga aja mendingan, yang gerakannya banyak, kan lebih enak, betul? Lebih sehat. Nah, oke, itu hanya intermezzo saja, saudara. Jadi bekal kita menghadap Allah itu cuma satu. Bekal yang menafikan bekal-bekal yang lain. Bekal yang lain tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bekal ini bekal yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiket masuk. Kalau nggak ada ini,
nggak diterima oleh Allah sebagai hamba Allah. Kalau tidak ada ini, repot urusan kita di makbarah, di kuburan kita kelak. Kalau tidak ada ini, maka manusia akan bingung dengan apa dia kita kuburkan dan kita makamkan, dengan cara apa? Kafir atau Islam? Bekal itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, maka wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu mengikutinya. Sudah pasti. Nggak ada bisa sendirian la ilaha illallah tanpa muhammadar rasulullah. Tidak ada ucapan bahwa tiada ilah yang diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melihat bagaimana contoh teladannya melakukan, bagaimana beribadah pada Allah, bagaimana mentaati Allah dan sebagainya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang berkata bahwa aku wis manunggaling kawula Gusti, aku sudah bersatu dengan Allah, bohong, akal-akalan, nanti ujung-ujung nggak sembahyang, ujung-ujungnya malas sholat, nggak puasa, nggak pergi haji. Wah, cuman satu alasan, karena wis manunggaling kawula Gusti, aku sudah bersatu dengan Allah. Lo sampean jangan makan mas kalau udah begitu. Kalau wis manunggaling kawula Gusti, nggak perlu mangan tak, nggak perlu makan gitu loh. Jangan makan sampean. Bisa? Kenapa nggak bisa? Karena kita makhluk, bukan khalik. Kita makhluk yang diciptakan, bukan Allah sebagai khalik. Allah tidak perlu makan, karena Allah yang menciptakan. Allah tidak punya kepentingan apa-apa kepada makhluk, tetapi makhluknya punya kepentingan kepada Allah. Kenapa? Karena dia diciptakan. Mobil memerlukan orang yang mengelolanya. Kenapa? Karena dia diciptakan. Kalau nggak dikelola, karatan. Kalau nggak dipakai, sia-sia. Kalau nggak dipedulin, rusak terus. Gitu loh. Perlu ada maintenance. Kenapa? Karena ia diciptakan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia merawatnya. Kita diciptakan oleh Al-Khaliq, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu saya terangkan bagaimana ini dan itu tentang penciptaan itu. Antum sudah lebih mahir dari saya tentang itu. Ya. Jadi saudaraku, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu begitu kekeh dengan prinsip hidupnya yang syirik pada Allah? Kenapa tuh Pak? Kekeh loh Pak. Antum baca tafsir Al-Lahab, ya, itu kemudian baca surahnya, tidak ada satupun dari keluarga Al-Lahab itu, Abu Lahab itu, yang tidak memusuhi Nabi SAW sampai wafatnya. Benar Pak? Nggak pernah ada senyum itu satu keluarga itu kepada Rasulullah SAW. Nggak pernah ada kebaikan sedikit pun sebesar biji sawi pun kepada Rasulullah SAW. Nggak ada, kecuali kebencian yang dahsyat kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah menggambarkan istri Abu Lahab itu kelak nanti di nerakanya Allah membawakan kayu bakar yang berduri untuk dirinya, untuk Abu Lahab, untuk anak-anak dan keturunannya di akhirat di nerakanya Allah. Mereka berjamaah bersama-sama itu, saling bantu, saling menyiksa. Bayangkan Pak, sampai begitu. Pak, Abu Lahab itu siapa ya? Paman Rasulullah. Dia kakaknya Abdullah, kakak kandung Abdullah. Bayangkan coba, gimana itu kira-kira itu? Kakak kandung Abdullah, ayahnya Abdullah, ayahnya Rasulullah, kakaknya itu Abu Lahab. Wah, luar biasa loh Pak ini. Berarti keluarga yang sangat dekat kepada Rasulullah bin nasab, dari keturunan. Kan gitu ya. Kalau Alawiyin kan orang mengaku dia dari Fatimah keturunannya, kan dari keturunan Ali radhiyallahu anhu, ponakan Rasulullah. Tetapi ini adalah ayah.
laki-laki, kakak daripada Abdullah, ayah daripada Rasulullah. Coba lihat nasab. Betul? Luar biasa lupa ini, dahsyat sekali. Jadi ikhwah fillah, dari contoh ini nanti akan kita lihat bagaimana kedudukan tauhid di mata orang-orang yang syirik pada Allah, sebagai contoh teladan buat kita di zaman Rasulullah SAW, terutama Abu Lahab ini ya. Sampai-sampai Allah turunkan surah Al-Lahab, spesial Al-Lahab ini diturunkan buat beliau ini, buat Abu Lahab ini spesial. Tabbat yada Abi Lahab. Terus anhumanuhu, sampai Allah turunkan ayat spesial, surah spesial Al-Lahab untuk Abu Lahab itu. Dan Abu Lahab hidup pada zaman itu, dan Abu Lahab tahu itu ayat untuknya itu ya. Tetapi ayat tadi tidak bisa merubah perangai dia, istrinya dan keluarganya yang diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui firman Allah yang disampaikan Rasulullah pada, sampai Nabi berkata, tabbat yada Abi Lahab, putuslah kedua tangan Abu Lahab itu ya. Ba'da Nabi sedang berjalan, karena siksaan sudah luar biasa. Kadang-kadang Nabi disambit oleh istrinya, kadang-kadang Abu Lahab melemparkan kotoran ketika sholat ya, kotoran binatang. Kadang-kadang Rasulullah dihina-dinakan ketika beliau berdakwah di pasar-pasar, di Ka'bah dan sebagainya. Kemudian Abu Lahab datang mendampingi Rasulullah, mendampingi. Kalau Abu Thalib kan mendampingi Nabi untuk dakwah ya, tapi Abu Lahab ini mendampingi Nabi untuk mencercanya gitu. Apakah kepada orang seperti ini engkau percaya? Padahal ketika ditanya kepada orang penduduk Makkah, Nabi suatu hari berdiri di atas satu bukit. Wahai penduduk Makkah, percayakah engkau kalau aku katakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang hendak menghancurkan, memerangi kita? Penduduk Makkah percaya sekali Muhammad itu Al-Amin. Muhammad itu Al-Amin, orang yang dipercaya. Di kota Mekah tidak ada satupun orang yang sangat dipercaya, yang akhlaknya mulia, yang kalau dititipkan kepada amanah disimpan baik-baik, dipelihara oleh Rasulullah dan dikembalikan dengan hak yang sama, tidak pernah berubah. Cuma Rasulullah SAW, nggak ada curangnya. Maka penduduk Makkah berkata, engkau benar, kami yakin engkau benar. Percayakah engkau kalau mulai hari ini aku katakan kepadamu bahwa aku adalah utusan Allah? Yang pertama menyanggah bukan penduduk Makkah. Yang pertama menyanggah bukan penduduk Makkah. Tidak ada satupun penduduk Makkah yang berkata dan berani menentang Muhammad SAW. Bayangkan. Tapi setelah Abu Lahab berkata, orang ini bergurau, orang ini bergurau, main-main. Orang ini, Abu Lahab tidak mengatakan gila ya, tidak mengatakan gila, tapi Abu Lahab berkata orang ini main-main. Orang ini telah ingin mengubah budaya yang sudah ratusan tahun kita miliki dan kita laksanakan dalam bentuk kebudayaan dan ibadah. Tuh, Abu Lahab tuh. Abu Lahab ngomong kayak gitu. Beliau tidak katakan Nabi Muhammad itu gila, enggak. Tapi dia katakan orang ini mengubah budaya yang sudah kita laksanakan ratusan tahun. Karena agama tauhid di Makkah sudah tidak ada, sudah tertutup oleh kemusyrikan. Mulai dari zaman kemudian Nuh, ya, maka datanglah kemusyrikan sampailah ke kota Makkah, maka tauhid berubah menjadi musyrik. Mereka tetap beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah didampingi dengan patung-patung,
tetua-tetua mereka yang mereka anggap menjadi afdal kalau ibadah mereka didampingi dengan patung-patung ketua-ketua mereka tadi. Lata, Uzza, Manat, ada 365 mengikuti hitungan matahari tahun Yahudi, karena udah mulai tercampur, ya. Syirik itu kan dari sana, dari Yahudi, bukannya dari kaum muslimin dari orang-orang Makkah, bukan. Asalnya dari luar Makkah, yang kemudian masuk ke Makkah melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan pada zaman Nuh alaihissalam sampailah ke Makkah, dan mereka mulai mengubah apa yang disampaikan Ibrahim alaihissalam di Makkah waktu itu dalam bentuk menanam Ka'bah, kemudian beribadah pada Allah di Ka'bah, tawaf dan lain-lain sebagainya. Orang Makkah zaman dahulu tahu, dan ini berubah terus sampai kemudian hilang sama sekali, sampai seolah-olah dilupakan. Tapi mereka tahu kalau ditanya siapakah pemilik Ka'bah, siapakah yang akan menyelamatkan Ka'bah, Abdul Muthalib berkata kepada Namrud, bukan Namrud, siapa namanya yang menyerang Ka'bah, siapa? Abraha. Wahai Abraha, yang akan menyelamatkan Ka'bah itu Tuhannya Ibrahim. Siapa Tuhan Ibrahim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin dan mereka tahu itu. Jadi bukannya mereka tidak mengenal agama tauhid, sudah lama kenal. Cuma tauhid kemudian karena sudah lama tidak datang nabi dan sebagainya kepada mereka, maka berubahlah mereka menjadi syirik kepada Allah dengan menambahkan ini dan itu dalam peribadatan mereka kepada selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab adalah salah satu pengikut militan, ya, dari kesyirikan ini, kesyirikan pada Allah ini, sehingga buat dia itu adalah hidup dan mati, budaya yang sudah merakar kepada dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW datang diutus oleh Allah dengan bekal pertama, satu-satunya laki-laki di kota Makkah yang lahir di Makkah dengan tata cara yang hanif dan luar biasa benar. Kemudian dia remaja, anak sebagai anak-anak yang dikenal sebagai anak yang soleh, anak yang baik, yang tidak pernah macam-macam, akhlaknya, perangainya mulia. Ketika menjadi pemuda adalah pemuda yang sangat dihormati dan sangat disukai oleh siapa saja. Kalau bisnis bersama dia, tidak bersama Rasulullah, tidak ada untungnya, selalu untung, tidak pernah buntung, tidak pernah ada harta yang dikorup oleh Rasulullah SAW sedikit pun, sehingga orang-orang Makkah mendapatkan keuntungan yang besar dan Nabi mendapatkan bayaran, balasan, keuntungan yang besar pula. Jadi kalau ada orang bisnis jujur, ya, kemudian dapat untung besar, cuma Rasulullah SAW. Kalau kita kan udah nggak pakai jujur sekarang bisnisnya, betul? Betul nggak ini? Jujur nih Pak, ada nggak pakai jujur? Ada dikit, lebih banyak curang. Ya, wadah diem nih, jangan diem. Ya, jawab. Jadi saudaraku, kembali lagi pada Abu Lahab, ya. Ini salah satu prototipe, contoh, iktibar yang bisa diambil di samping dengan ada abu-abu yang lain, yang abu-abu tadi, ya, ada Abu Jahal, yang sekarang Abu Janda, ya, misalnya, sarwa keneh kan, ya, bilang kemarin ngaku booster, sekarang influencer. Nah, mudah-mudahan dia benar-benar influenza, ya. Ada-ada aja ini di Indonesia. Jadi Abu Jahal ini prototipe, contoh, bukan contoh teladan, ya, tetapi contoh yang menentang agama Allah dan Rasulnya sedemikian rupa sampai dia wafat. Anak laki-lakinya suatu hari menghina Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, kirimkan anjing yang akan melahapnya. Itu Nabi itu doa. Suatu hari dia pergi berdagang bersama teman-temannya, sambil berdagang dia berkata kepada teman-temannya, aku takut sekali doa Muhammad dikabulkan Allah. Gitu. Punya iman kan ya? Punya keyakinan kan bahwa Allah itu ada. Mereka tetap punya keyakinan itu.
Aku takut sekali kalau nanti doa Muhammad itu dikabulkan Allah. Ya, setelah dia meninggal Mekah, satu tempat, ya, kemudian berkumpul mereka, kata teman-teman, tenang, kami semua jawara, kami akan jaga kalian, engkau tenang saja. Tertidurlah mereka. Ketika mereka tertidur, datanglah harimau besar, singa yang besar, dan menyeret itu anaknya Abu Jahal sehingga hilang, tidak terbekas. Hilang, mati. Ya, jadi ini satu keluarga penentang agama Allah, dan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, dan Allah matikan mereka dalam kekafiran. Sudah tahu ayatnya datang buatnya, tabbat yada Abi Lahab dan seterusnya, sudah tahu kan? Sudah tahu, sudah jelas, tapi tetap ngeyel. Luar biasa ngeyelnya begini. Kalau kita nih buat membuktikan bahwa Muhammad itu palsu, ngomongannya tidak benar, buat bikin gosip gampang tuh. Apa caranya? Apa caranya? Kan udah dikatakan di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, betul, janji Allah ya, akan lepaslah kedua tangan Abu Lahab, dan seterusnya, yang buktikan nanti bahwa kelak mereka akan dihancurkan oleh Allah dan terkalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya. Tinggal dia beralih saja masuk Islam. Ketika dia masuk Islam nanti kan tidak terbukti. Betul? Oh, kami tidak kafir kok sampai akhir. Kami ternyata masuk Islam kok. Kami dapat hidayah kok. Betul? Tetapi ternyata tidak. Sampai akhir hayat memerangi Nabi, dibunuh, ya. Kalah dalam peperangan, anak-anaknya ada yang dimakan harimau, istrinya dan sebagainya mati dalam keadaan jahiliyah. Tidak ada satupun dari mereka yang mau taubat dan nasuha kembali pada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia bawakan oleh Nabi itu adalah dusta dan bohong, dia sanggup. Bisa kan sebenarnya kalau menurut teori kita, betul? Tinggal masuk Islam aja. Nggak terbukti kan Muhammad SAW kan gitu nanti dia ngomong. Betul? Tinggal ngomong begitu doang. Nggak terbukti dong perkataan Nabi. Kenapa? Bukti saya sekarang masuk Islam. Nggak bukti dong Quran itu. Gitu loh. Gitu tinggal ngomong. Kayak orang sekarang kan begitu modelnya. Iya. Betul? Besok ngomong ini, besok lagi lain tuh. Ya. Jadi seperti orang-orang munafikin. Kalau mereka berkumpul bersama orang-orang Islam, mereka menampakkan keislaman dan sebagainya. Wah, luar biasa dahsyat. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang kafir dan musyrikin, kekafiran dan kemusyrikan lebih tampak daripada orang-orang kafir tadi. Nah, saya lihat ada pejabat yang ikut acara Natalan. Oh, nampaknya Nasrani lebih daripada kenasranian orang Nasrani sendiri. Luar biasa. Ya. Militan banget. Kalau bersama orang Islam dahsyat banget. Ya. Paling depan urutan sholatnya. Ceramahnya dahsyat, seolah-olah hebat sekali. Padahal orang yang tidak punya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah billah, kenapa sih itu Abu Lahab itu sampai seperti itu? Karena prinsip dasar dari kekafiran dan kemusyrikan itu menyelisihi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pokok yang disampaikan Rasulullah kepada manusia? Cuma satu. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Afdhalu dzikri fa'lam annahu la." Kalau tahlilan itu pemimpin tahlil sering ngomong begitu. Sebaik-baik zikir, ya, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Luar biasa itu. Kalau lagi doa bersama begitu ya, dan sebagainya. Jadi kenapa dikatakan sebagai sebaik-baik zikir? Karena memang sebaik-baik ingatan perjalanan hidup manusia, dari dia mulai sadar sebagai manusia, mumayyiz, berakal dan sebagainya, hendaklah manusia dalam kondisi mengingat Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Cuma itu yang Allah suruh pada kita. Inilah sebaik-baik zikir. Bukan lagi fikir, tapi zikir.
Kalau fikir saja masih mending, masih belum sampai kepada zikir. Kalau sudah zikir berarti fikir, penggunaan akal dimaksimalkan. Ya, zikir itu begitu. Jadi sebaik-baik zikir, ketahuilah, fahamilah, fa'lam, maka fahamilah, maka ilmuilah la ilaha illallah. Apa yang ilmu? La ilaha illallah. Diilmui, dipahami, diamalkan, dilakukan dalam bentuk amalan saleh dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian teruslah sampai akhir hayat. Ingat ya Pak, la ilaha illallah itu artinya kita sudah paham. La ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang diibadahi kecuali hanya Allah. Uraian singkatnya, ya, kata Imam Asy-Syuyuti itu di dalam Jalalain mengenai tafsir ini, dikatakan bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illal wujud. Gitu. Ya, tidak ada yang diibadahi kecuali al-wujud, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada wujud, qidam, baqa dan seterusnya, betul? Sifat 20. Kalau tadi dikatakan sampai benar, emang sifat Allah namanya aja 99, itu sekaligus sifat, kan gitu. Tapi sifat Allah itu tidak terbayangkan oleh manusia. Yang hanya terbayangkan yang itu yang Allah kasih tahu. Sifat seterusnya hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi banyak sekali sifat Allah itu, ya. Jadi ketika la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi hanya Allah Ta'ala, ya. La ilaha, la-nya adalah penafiat. La, kalau sudah dikatakan la menurut lughah bahasa Arab, maka maknanya tidak ada lagi, sama sekali nggak ada. Karena maknanya qasam sebelumnya, ya, menaknakan bahwa benar-benar nggak ada. Lah, ini kalau orang Arab tuh berkata lah, wallah lah, nggak ada demi Allah, nggak ada sama sekali. Apa yang tidak ada? Makanya kalimat lanjutannya la ilaha. Jadi ditiadakan selain Allah itu untuk dijadikan sebagai ilah, untuk diibadahi. Diibadahi dengan cara apa? Dengan cara yang benar. Ya, kenapa dengan cara yang benar? Karena memang yang diibadahi adalah ilah, Allah, Tuhan, pencipta alam semesta. Maka ibadahnya wajib menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Begini loh cara ibadah itu kepada aku, bagaimana menghormati aku, bagaimana mengagungkan aku, bagaimana memuliakan aku. Nih aku kasih caranya, bagaimana melihatnya. Nih engkau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu. Jadi ketika manusia berkata la ilaha, tidak ada yang diibadahi, tidak ada sama sekali. Tidak ada pengakuan apapun kepada selain Allah. Hatta kemudian kita berkata ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Anggapan manusia saja yang menganggap bahwa ada ilah selain Allah. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala, la ilaha, nggak ada ilah, nggak ada anggapan, nggak ada yang diibadahi, tidak ada yang ditaati. Ya, la ilaha, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Dinafikan selain Allah itu tidak boleh dipertuhankan. Dan yang boleh menjadi Tuhan hanya Allah Ta'ala dengan sebutan ilah. Jadi kalau ada pengakuan selain Allah itu juga Tuhan, bisa jadi Tuhan, itu manusia menjadikannya. Tapi dalam ilmu tauhid tidak boleh ada anggapan itu. Jangankan bertuhankan kepada yang lain, menganggap sesuatu itu bisa menjadi Tuhan saja, bisa jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid begitu, Pak. Ilmu tauhid itu nggak sama dengan fikih. Kalau fikih tersangkut dengan halal haram, kemudian makruh mubah. Tapi mengenai tauhid cuma satu, hak atau batil, hitam atau putih, itu aja. Tidak ada pakai remeng-remeng. Tauhid begitu. Oh, kita main di tengah-tengah ustaz,
antara agak ke Islam-Islaman kemudian agak ke Nasrani-Nasrani atau ke Yahudi-Yahudian. Nggak bisa. Ntar jadi Islam Protestan dong, atau repot. Islam Protestan itu kayak apa ya? Iya kan? Nggak ada pilihan kecuali Allah atau tidak Allah. Dan manusia disuruh sebagai makhluk untuk beribadah pada Allah. La ma'budah bihaqqin, tidak ada ibadah yang benar, tidak ada yang bisa diibadahi dengan benar. Kenapa? Karena manusia dituntut oleh Allah untuk ibadah pada Allah dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi ada contohnya, ada teladannya Rasulullah SAW. Jadi mengikuti Nabi, ibadah yang benar itu kepada Allah mengikuti Rasulullah SAW. Maka la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang diibadahi dengan benar, maksudnya dengan mencontoh apa yang contohkan oleh Rasulullah SAW, ya, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi makna la pertama adalah nafi, menafikan tidak ada yang diibadahi. Nggak boleh ada lagi dalam pikiran dan hati kita, di otak kita, di hati kita ada anggapan bahwa Tuhan itu semuanya sama, agama sama, sama-sama agama. Itu rumusannya kan gitu tuh selama ini tuh. Filsafat sama dengan agama. Nah kita itu yang saya belajar filsafat. Ya. Terus ada lagi anggapan-anggapan lain, ya, yang disetarakan dengan ilah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pelaksanaan amal. Itu keterangannya nanti, ya. Nah, ikhwah billah, ketika sudah dinafikan selain Allah itu sebagai ilah, sebagai satu-satu yang diibadahi, maka makhluk bernama manusia tadi wajib menetapkan, jadi membatalkan yang selain Allah, kemudian menetapkan pada kalimat berikutnya setelah ilaha illa, kalimat illa tadi menyatakan, menetapkan hanya. Kalau tadi meniadakan, kemudian yang sekarang adalah kalimat illahnya Allah, kecuali hanya Allah. Jadi ditetapkan oleh si makhluk tadi, wajib baginya menetapkan hanya Allah sajalah yang dia ibadahi. Dihilangkan selain Allah, kemudian dia tetapkan hanya Allah sajalah yang dia ibadahi. Hidup itu seperti salat, dan wajib seperti itu. Salat yang besar pelaksanaannya adalah hidup, al-hayat. Iya, kenapa bisa begitu? Karena salat secara spesial, secara ubudiyah mahdhah, salat yang kita laksanakan setiap hari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi salat dalam bentuk amaliyah yang Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya adalah hasil daripada salat yang ibadah mahdhah tadi, duhur, asar, isya, subuh dan seterusnya, maghrib, ya. Efeknya, akibat positifnya, nggak ada akibat negatif dari salat. Akibat positifnya, hasilnya adalah merubah manusia tadi dari perkara buruk menuju perkara yang benar. Perkara buruk pada perkara yang baik, perkara yang batil menuju kepada perkara yang hak. Nggak ada prosesnya Ustadz, ini tengah-tengahan dalam proses Ustadz, ya, sholat mas sholat, ya, ke kafe joget nyanyi, ya tetap Ustadz. Kami tetap sholat Ustadz, nah, itu, ya, kami tetap sholat Ustadz, tapi masih minum khamar Ustadz. Nggak bisa seperti itu, karena Allah menyuruh kita untuk apa itu? Tubu ilallah, cukup? Tidak. Taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah, tapi dengan taubatan nasuha. Nggak bisa nyambi-nyambi, nggak bisa. Taubat itu pelan-pelan. Ustadz, ini sementara Ustadz nih, saya berzina setiap sebulan tuh 4 kali Ustadz, sekarang kurangi 2 Ustadz. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada perintah Nabi seperti itu. Kalau kamu mau taubat kepada Allah, kembali pada Allah, kembali pada la ilaha illallah, maka engkau tinggalkan selain Allah untuk didekati, untuk dipuja-puja, untuk dijadikan sandaran. Tinggalkan,
masuk ke bab di mana menetapkan hanya Allah saja yang saya taati. La taqrabu zina, tinggalkan zina. Itu sanggup, harus disanggupi. Kenapa harus disanggupi? Karena kelak kita akan menghadapi masa di mana kita tidak bisa sanggup lagi. Apa itu? Setelah kematian kita tidak punya lagi kesanggupan. Apa kesanggupan kita kalau sudah mati? Kecuali menunggu doa anak-anak yang soleh. Betul, amalan yang real, amal jariah yang kita tunaikan waktu hidup di dunia. Apalagi ilmu yang manfaat yang kita amalkan waktu hidup di dunia. Nggak ada lagi. Setelah mati kita tidak bisa berbuat sesuatu pun kecuali menunggu keadilan Allah, pengadilan Allah dan keadilan Allah kelak. Mulai dari kuburan sampai mahsyar, sampai hisab dan seterusnya. Nggak ada lagi. Nah, ikhwah billah, itulah sebabnya kalau disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Proses salat dalam kehidupan kita ini, itulah zikir la ilaha illallah salah satunya. Kenapa diambil salat dahulu? Karena salat itu adalah pembuka diterimanya amal. Setelah la ilaha illallah, pintu seorang untuk bisa beramal menurut Islam la ilaha illallah. Kemudian pintu untuk diterimanya salat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya jelek, jeleklah seluruh amalnya. Kan gitu hadis nabinya. Jadi, semua saling keterkaitan. Apa yang ada di dalam rukun Islam dan apa yang ada di rukun iman, keterkaitannya sangat dekat, saling melengkapi dan tidak bisa ditinggalkan itu. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, kemudian wa shaum ramadan wa ta'izzul bait min istata'a ilaih. Jadi rukun Islam ditunaikan dibarengi dengan pelaksanaan iman dalam rukun iman terus sampai akhir hayat. Mundur tidak, harus menambah terus. Paksakan, nggak boleh lagi ada kesempatan Ustadz saya mau istirahat. Nggak ada istirahat iman. Kalau istirahat jasadiah ada. Istirahat akidah, Ustadz saya sudah capek dengan keyakinan pada Allah, itu bukan akidah namanya. Antum terpaksa. Makanya ada surat Al-Ikhlas, betul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad, ya, as-samad, Allah itu as-samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, tempat bersandar, tempat berdoa, tempat berharap, hanya Allah Ta'ala saja, nggak bisa yang lain. Kenapa? Yang lain memang tidak bisa dijadikan sandaran. Suami tidak bisa dijadikan harapan, suami tidak bisa dijadikan sandaran, dan nggak boleh. Yang boleh dijadikan sandaran hanya Allah. Suami adalah ikhtiar makhluk Allah yang Allah amanahkan kepadanya istri dan anak-anaknya supaya diurus, bukan untuk supaya istrinya bersandar kepadanya. Rugi, Pak, rugi. Kenapa rugi? Capek itu. Kita disuruh mendidik anak-anak kita bersandar pada Allah, terus berdoa pada Allah, minta. Jangan bersandar pada ayah, nak. Ayah bukan Tuhanmu. Jangan berharap pada ayah, nak. Ayah bukan Tuhanmu. Nak, jangan berdoa padaku, nak. Aku bukan Tuhanmu. Itu ajarkan pada anakmu. Kenapa? Supaya kelak ketika dia tidak bersama kita, tidak ada masalah kecuali doa anak-anak yang soleh buat ayahnya tadi. Tidak stres. Ayah meninggal dunia, bagaimana ya dunia kita, bagaimana ya makan kita. Salah sih ngedidik anaknya dahulu. Benar? Bukannya kalau aku meninggal, kata Ya'qub alaihissalam, mata abuduna min ba'di, apa yang akan kamu ibadahi setelah aku nggak ada? Itu kan kita harus sampaikan pada anak-anak kita seperti itu. Kalau ayah nggak ada, satu aja wasiat ayah, ya, tetaplah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja bekal dunia, Pak, mengikuti kehidupan manusia. Tidak, manusia itu sudah diberikan rizkinya, hanya kadang-kadang manusia tidak mau ngambil. Itu aja. Sudah ada rizkinya, manusia nggak apa dalam bentuk pengambilan yang sahih, dalam bentuk apa? Ketaatan pada Allah yang serius. Terus sampai akhir hayat. Rizki mengikuti orang-orang soleh. Orang-orang soleh tidak pernah mengikuti rizki.
Rizki mengikuti dunia, mengikuti orang-orang soleh. Orang-orang soleh tidak pernah taat pada dunia. Ambil dunia sebanyak-banyak, lemparkan kembali untuk Allah Ta'ala. Sedekahkan kembali di jalan Allah. Buatnya cukup buat makan dirinya dan keluarganya, buat sandang pangan yang lumrah dan tidak berlebihan. Orang-orang soleh kayak gitu. Makanya antum akan lihat orang-orang yang soleh, yang sahih, bukan yang nampak soleh ya. Orang-orang yang soleh, yang benar di jalan Allah, maka hidupnya akan antum lihat berkah. Berkah, cukup aja, gampang saja, nggak pusing-pusing itu hidupnya. Antum lihat orang-orang soleh, anaknya banyak, bisa sekolah, bisa masuk universitas, bisa S2. Kenapa? Karena kesolehan itu menjamin kehidupan dunia. Kesolehan mengantarkan kepada kebaikan akhirat. Kita kan enggak, Pak. Memulai hidup kita bukan dengan kesolehan. Pagi-pagi yang kita mulai setelah bangun tidur apa? Bangun tidur pagi nih, ke kamar mandi sebentar sebelum subuh kan? Terus ngapain? Nyiapkan kopi, duduk dulu, ngerokok. Azan datang, tanggung. Tinggal setengah lagi, kopi belum habis diseruput. Iqamat ada, ntar dulu lah. Bentar lagi masih ada 1 rakaat. Datang dia ke masjid, udah salam. Sering nggak begitu, Pak? Kalau itu sering dan menjadi berita hari-harian, berarti iman lagi berada pada strata yang bawah. Itu aja udah ukurannya gampang, nggak usah susah-susah. Ya. Kembali lagi, Pak. La ilaha illallah itu penapian kepada selain Allah untuk tidak diibadahi, tidak diikuti dan tidak ditaati. Kenapa? Pasti sesat. Jadi dalam peribadatan tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Allah. Illallah, hanya Allah. Ingat ya, Pak, Allah itu adalah nama satu-satunya, dia tidak pernah ada bandingannya dengan nama yang lain. Pernah nggak ada nama manusia namanya Allah, Pak? Pernah nggak mendengar nama manusia Allah? Nggak ada. Nggak ada. Benar? Nggak ada kan? Nggak pernah ada nama. Tetapi ada nama manusia kemarin yang berpandangan Tuhan, ada di KTP ya, namanya Tuhan. Bodoh amat, nama Tuhan bukan ilah ya. Nama Tuhan. Tapi nama Allah nggak ada. Kenapa tuh, Pak? Karena memang asma Allah, nama Allah ini adalah nama spesial, nama ilah, nama pencipta makhluk, yang kalau manusia menamakannya, dia akan riskan sendiri, hatta dia kafir sekalipun. Fir'aun tidak pernah menamakan dirinya Allah, betul? Tidak pernah. Padahal penentangan pada Allah luar biasa, mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi tidak menamakan Allah, akulah Allah. Nggak berani Fir'aun. Coba bayangin, nggak berani. Karena dia tahu ini nama pemilik pencipta alam semesta. Ini nama yang berkaitan nanti dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dia tahu itu. Nama yang tidak akan pernah berubah, nama yang akan diibadahi oleh manusia, nama yang tidak bisa disaingi dengan apa dan siapapun. Buktinya apa? Hari ini tidak pernah ada makhluk Allah yang dinamakan oleh manusia itu sendiri sebagai sebutan dengan nama Allah. Namamu siapa? Allah. Wih, cakep amat, nggak ada. Yang ada adalah Abdullah, bener? Gitu. Jadi ikhlas, lihat nih Allah tuh kalimatnya, perhatikannya. Kalau diambil alifnya dibuang, tinggal apa? Allah, kalim apa? Asma Allah, nama Allah. Allahu mulkus samawati wal ard, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dalam ayat kursi ya sambungannya ya, keterangan tentang Allah itu banyak di ayat kursi, dahsyat banget ya. Diambil nih kalimat Allahnya, diambil huruf alifnya dibuang, apa bacanya? Lillah, lillahi mulkus samawati wal ard wa huwas samiul alim. Dibuang huruf lamnya jadi apa? Lahu, lahul mulkus samawati wal ard. Tetap aja nggak berubah. Dibuang lamnya, tinggal hu-nya. Makna hu itu kembali kepada asalnya, huwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang kalau zikir suka hu saja, maksudnya itu Allah. Jangan dimarahi, Pak, itu keyakinan mereka, tidak salah.
Yang afdalnya belum Allah. Sebutnya apa? Yang afdalnya lengkap ya, la ilaha illallah. Kita nggak debatkan soal itu. Tapi makna hu itu adalah huwa. Sebab kalau orang membaca Al-Quranul Karim melihatnya, ketika diwakafkan jadi hu, ya kan? Diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim nggak umum, kecuali diwasal dengan ayat yang lain, kan itu. Jadi ketika makna hu itu tetap kembali kepada Allah. Inilah satu-satunya nama yang tidak pernah tidak memiliki arti. Artinya tidak pernah berubah. Allah pencipta alam semesta, Allah Rabbul Arsyil Azim, selalu saja dan tidak pernah berubah. Coba nama antum diurai, nggak ada artinya. Benar? Nah, ihwafillah, ini baru dari asma Allah yang bernama Allah. Jadi betapa luar biasanya Allah mengkondisikan, memberitakan dirinya kepada manusia, inilah aku, anallah. Ya, qul innani anallah. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Maksudnya manusia disuruh berkata Allah itu sebagai Tuhannya. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Allah sudah nyatakan aku adalah Allah, maka ibadahlah kepadaku. Jadi ketika Allah sudah katakan begini, maka kewajiban kita sekarang tinggal melanjutkan apa yang disampaikan Allah. Beribadah saja sampai mati. Ustaz, bagaimana bisnis? Beribadah saja. Temui Allah duhur, temui asar, temui maghrib, temui isya, temui subuh. Temui Allah dulu, zikir dulu, baca Quran dulu, doa kepada Allah dulu. Jalanlah engkau pantasiru sebentar, enggak usah lama-lama, rizki mengikutimu. Demi Allah, itu yang terjadi. Kita kan sibuk dengan dunia, kenapa? Karena meninggalkan Allah. Allah di belakang dunia kita, itu yang jadi masalah. Kita mengikuti jalan syirik kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Kita menjadikan dunia sebagai rivalnya Allah. Coba bayangkan, ngintilin terus, bahkan ditaruh di depan Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sesat. Coba kalau kita posisikan Allah secara benar, ya, berada pada posisi yang bukan wahid, bukan nomor satu, tapi ahad. Karena satu dengan ahad dengan wahid itu beda. Qul huwallahu ahad, katakan oleh kamu bahwa dia Allah itu yang Maha Esa, yang tidak ada saingan, yang tidak ada bandingan. Maka dikatakan lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nggak ada rivalnya. Kalau wahid ada rivalnya. Siapa dia? Isnan, betul? Salasa, arba, khamsah, dan seterusnya. Nggak ada habisnya. Ekuivalen, nggak ada habisnya. Jadi bersaingan dengan huruf angka-angka berikutnya. Tapi kalau sudah ahad, makanya kalau ada tentara berhitung wahid dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau dia berkata berhitung satu-satunya, gimana? Sampingnya bingung, gua ngomong apa? Bener. Kenapa? Karena yang sebelumnya ketika Allah berkata satu-satunya, memang tidak ada yang lain batal sebagai ilah yang diibadahi. Itu batal dan tidak boleh lagi didekati dan dipakai sebagai tempat bersandar. Kenapa? Karena Allah sudah berkata aku, anallah. Ya, Fir'aun tidak berani berkata anallah, nggak berani. Ya, karena saya ini Allah, nggak berani. Tapi saya ini Tuhan, iya. Tapi berkata aku ini Allah, nggak berani dia. Ya, jadi kenapa Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah berkata kepada Ibrahim, dikatakan padanya, ya, bangkitlah, temuilah Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya dia sudah dalam keadaan tagha. Tagha itu adalah makhluk Allah yang menyatakan dirinya untuk diibadahi, disembah. Itu taghut. Ya, jadi taghut itu adalah sesuatu yang menyatakan dirinya untuk diibadahi. Loh, Nabi Isa itu taghut? Bukan. Karena Nabi Isa itu tidak pernah menyatakan diri sebagai ilah Tuhan,
tidak sebagai putra Allah. Seperti juga Uzair ibnullah, tidak pernah para nabi menyatakan dia sebagai Tuhan, kecuali sebagai Rasul, utusan Allah. Itu yang mempertuhankannya adalah manusia. Andad, manusia membuat sampingan-sampingan, membuat saingan-saingan selain Allah. Isa alaihissalam jadikan anak Allah, Uzair ibnullah, ya. Nabi-nabi yang lain dianggap sebagai orang-orang yang, kemarin saya waktu acara apa namanya Pak, Khaul Syekh Abdul Qadir di Cilongok, sorenya saya ceramah dekat masjid Cilongok sama orang zaman yang suka ke Cilongok, sama-sama saya juga suka ke situ ya, karena ketemu ulamanya ngobrol. Sama saya tanya sama dia begini, mana yang lebih mulia, Rasulullah SAW atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa jawaban antum kira-kira? Apa jawabannya? Bingung dia. Saya kasih lagi. Kamari iya, ngomong Sunda nih di sana. Waktu kita melaksanakan Maulid Nabi, jeung hari iya ya, ayeuna. Ya. Gimana tingkat keramaiannya? Oh, dahsyatan sekarang Ustaz. Kenapa harus begitu? Kenapa pas haul Syekh Abdul Qadir Jailani kita dahsyat, tapi pas Maulid Nabi mah biasa aja? Kenapa pas Syekh Abdul Qadir Jailani kita potong kerbau sampai puluhan ekor kerbau, pas Nabi Muhammad kok kita nggak potong kerbau? Kenapa? Ada apa dengan Rasulullah? Diam aja. Iya ya tadi ya. Kagak kepikiran selama ini. Kita bukan supaya melakukan Maulid Nabi, tidak supaya haul, tapi buat perbandingan kecintaan kepada manusia itu. Iya kan? Ketika Maulid Nabi biasa-biasa aja, rame-rame, tapi nggak sampai potong kerbau, nggak pernah. Tapi pas haul Syekh Abdul Qadir Jailani dahsyat banget tuh Pak, potong kerbau, bagi-bagi daging seperti itu. Salah ya tidak, cuma lihat porsinya. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa Rasulullah SAW? Kalau mau memuliakan dalam bentuk itu, gitu, kalau memang disuruh, tentu Rasulullah tentu akan lebih dahsyat peringatannya, betul? Kenapa? Utusan Allah. Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah dikatakan Syekh Abu Bakar, betul? Umat tidak pernah jadi Syekh Umar, tidak pernah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah bersama Rasulullah. Coba bayangkan, hidup bersama Nabi, berbakti beribadah pada Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan seterusnya, berdampingan bersama Rasulullah sampai akhir Rasulullah meninggal dunia dan mereka masih hidup sebagian dan mereka tetap mengikuti Rasulullah. Sehingga Nabi berkata dulu, sebaik-baik kurun adalah masa aku bersama sahabat. Kemudian setelah aku siapa? Tabi'in. Kemudian setelah tabi'in apa? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena 3 generasi ini yang masih luar biasa memberikan konsistensinya dalam keterikatan kepada Allah dan Rasul, luar biasa. Selebihnya bukan mereka tidak taat, tidak, mulai terjadi perpecahan dan seterusnya sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena harus jujur kita akui bahwa satu-satunya pemersatu kita cuma kalimat tauhid la ilaha illallah. Nggak ada yang lain, betul? Siapapun antum ketika bicara la ilaha illallah, ini muslim, ini mukmin. Maka kata Nabi, ketika ada orang diperangi oleh engkau kemudian dia berkata la ilaha illallah, berhentikan, tutup pedangmu, masukkan ke sarungmu, jangan bunuh. Kenapa? Karena dia muslim. Meskipun dia cuma mungkin mengibulin kita, gitu ya. Hatta meskipun begitu. Tapi karena sudah la ilaha illallah menandakan saya orang Islam, maka minggirlah. Suruh dia minggir, ambil pedangnya, pergilah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang membedakan antara muslim dengan tidak muslim, kafir dengan iman dan seterusnya, batil dengan hak. Tidak boleh seorang muslim membunuh seorang muslim karena ada la ilaha illallah. Di peperangan terjadi antara kafir dan Islam karena membedakan yang satu la ilaha illallah dan yang satu tidak. Maka bolehlah dia membunuh orang yang tidak. Kenapa? Karena memerangi la ilaha illallah dan seterusnya. Makanya saudara, kalau ada bendera tulisannya la ilaha illallah, takut banget orang kafir. Benar, HTI itu. Emang ada salah apa HTI dengan kalimat la ilaha illallah? Kan lucu ya Pak, lucu. Ada ketakutan.
Oh Ustaz, ini dalam rangka menyusun kehilafahan. Mau ente halangi kekhalifahan atau tidak, bakal terjadi kekhalifahan itu. Anak percaya benar, karena hadis Nabi mengatakan begitu, benar. Akhir zaman akan kembali manusia pada kekhalifahan alamin hajin nubuwah. Ana yakin betul, walaupun mungkin Ana kita tidak mengalami, tapi kita punya keyakinan dengan iman pasti. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah. Mau Indonesia mengharapkan khilafah, kan bukan Indonesianya kan, sebagian kecil pejabat yang berkuasa kan gitu. Kalau Indonesia tidak pernah melarang itu, karena setiap manusia punya khilafah. Kristen punya khilafah, Anglikan dan Roma. Kenapa kaum Muslim punya khalifah nggak boleh? Kan lucu, betul? Lucu kan? Mereka punya khalifah apa? Anglikan, Kristen Ortodoks. Roma, Kristen kan punya, betul? Ada Paus Yohanes dan sebagainya. Kenapa kita tidak boleh punya khalifah? Pada ajaran kekhalifahan itu ajaran Islam kan gitu. Untuk menjunjung kembali tauhid, bukan bendera Islam, tapi tauhid tegak kembali secara benar dan proporsional dalam satu pimpinan. Gitu ya Pak. Ntar ditelepon lagi ya, Ustaz ngomong khilafah lagi. Hah, repot lagi. Sering di SMS Pak, ingetin doang ya. Teman yang suka ngingetin teman. Jadi saudara, la ilaha illallah itu adalah kalimah yang sangat ditakuti oleh iblis dan syaitan. Karena iblis dan syaitan proyeknya cuma satu, supaya manusia keluar dari ini. Caranya berbagai macam cara, terus saja dibuat. Ya, tipuan-tipuan duniawi dibuat luar biasa, sehingga manusia begitu mencintai selain Allah, bahkan kadang-kadang manusia ada yang berani menafikan Allah dan mengadakan selain Allah di balik. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, berhati-hatilah, jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti itu. Tubu ilallah, kembali pada Allah, taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha berarti meninggalkan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai ilah yang diibadahi, ya, yang diikuti, yang ditaati, dan seterusnya. Alhamdulillah, cukup ini saja. Kalau tadi sifat 20, ini sifat berapa? Jadi saya bayangin kalau suruh bahas sifat 20 Pak, 20 tahun. Saya ketemu bapak-bapak tuh sebulan sekali, waktunya cuma setengah jam. Kadang-kadang ada acara nggak ngaji, betul? Nggak ketemu saya kan. Ini 2 bulan, ini udah 2 bulan baru ketemu lagi karena ada acara kemarin itu kan. Jadi saya pikir agak bahasan yang tidak berurutan aja lah ya, seperti ini ingatan babnya, bab tauhid la ilaha illallah. Nanti ada baru bulan yang akan datang penjelasan dari la ilaha illallah dan seterusnya. Itu aja yang kita bahas ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, karena ilmu dasar tauhid itu la ilaha illallah di zaman Nabi belum ada. Wujud kidam bako uraiannya menurut ulama ya, belum ada. Belum kemudian asma wa sifat juga belum ada. Itu uraian ulama, kesimpulan ya. Saya tidak mau bertentangan soal itu, dan saya tidak mau menyampaikan salah satu dari itu. Nanti jadi rame, ini al-Maturidiyah lah, ini saya nggak mau terlibat soal itu. Babnya la ilaha illallah, siapa yang nggak ngakuin la ilaha illallah kafir, itu aja selesai. Ya, mau apa kek aliranmu, mau mazhab apa kek sampean, nggak ngaku la ilaha illallah kafir. Itu aja selesai urusannya. Nah, bahasan saya itu saja ya Pak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan, kalau tidak tutup nih Pak. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, baiklah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah